Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelas PAI 4E. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai strategi modeling Dewey atas dasar tugas mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAI. Dosen pengampu, Bapak Abdul Karim Lubis, MA. Baiklah, langsung saja. Strategi modeling Dewey adalah strategi pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi. Siswa diberi waktu untuk menciptakan skenario sendiri dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru saja dijelaskan. Strategi modeling Dewey sangat baik bila digunakan untuk mengajarkan pelajaran yang menuntut keterampilan tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip strategi modeling Dewey. Yang pertama, hal apapun yang dipelajari oleh siswa, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. Yang kedua, setiap siswa belajar menurut tempo atau kecepatan sendiri dan setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Yang ketiga, seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Yang keempat, apabila siswa diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat secara lebih baik. Kemudian, tujuan strategi modeling Dewey. Yang pertama, siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalaminya. Yang kedua, memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa, yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. Yang ketiga, siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga dapat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual. Yang keempat, memupuk sikap kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Yang kelima, membina kerjasama antara sekolah, masyarakat, guru, dan orang tua siswa yang bermanfaat dalam pendidikan. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara realistis dan konkret, sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, serta menghindarkan terjadinya verbalisme. Yang ketujuh, pembelajaran menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan dalam masyarakat yang penuh dengan dinamika. Selanjutnya, langkah-langkah strategi modeling Dewey. Yang pertama, perhatian. Perhatian adalah merangsang minat siswa untuk meniru model yang ditampilkan. Yang kedua, retensi. Retensi adalah pengulangan. Pelajaran atau yang diulang-ulang akan menjadi lama bertahan dalam ingatan siswa. Yang ketiga, reproduksi. Reproduksi adalah proses memunculkan kembali sesuatu yang sudah tersimpan dalam ingatan. Yang keempat, motivasi. Motivasi adalah dorongan dan bimbingan kepada siswa agar terjadi suatu peniruan berupa penampilan yang sama dengan model. Kemudian, kelebihan strategi modeling Dewey. Adapun kelebihan dari strategi modeling Dewey, yang pertama, dapat membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan konkret, sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, proses pembelajaran lebih menarik dan siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Terakhir, mengenai kelemahan dari strategi modeling Dewey. Yang pertama, memerlukan berbagai fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya. Dan yang kedua, pemodelan memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, serta memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga bisa mengganggu jam pembelajaran lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon